Sifat sensitif bagi seorang istri yang sedang hamil memang kerap terjadi. Hal ini jugalah yang kini sedang dirasakan oleh Lesti, manakala dirinya tiba-tiba menangis untuk masalah kecil di depan Rizky Bilar. Untungnya, Rizky Bilar sebagai seorang suami dari Lesti sangat menyadari jika sang istri tengah hamil yang memang sering mudah bergonta-ganti mood serta suasana hati. Maka seperti apa tanggapan dari Nabila, sahabat dari Lesti, atas momen lucu Lesti yang menangis di depan Rizky Bilar? Dari dulu kalau yang aku lihat ya, itu emang gampang tersentuh gitu loh. Orangnya apa-apa cepet nangis. Aku juga gitu sih soalnya. Ya mungkin cewek ya, biasa lah Kak ya. Ya mungkin gampang tersentuh. Mungkin bisa bilang cengeng, tapi biasalah kalau menurut aku wanita. Oke. Apalagi sekarang lagi hamil, komunikasi. Tapi kalau untuk yang intens, enggak sih. Cuman terkadang masih kayak komen-komenan story, masih balas-balasan DM gitu aja. Cuman kalau untuk yang selalu komunikasi juga enggak. Ya pastinya kalau kita yang ingat seneng banget ngelihatnya, karena mungkin mereka pacarannya setelah nikah gitu kan. Karena kan memang mereka nggak terlalu kenal lama juga, langsung memutuskan untuk nikah. Jadi mungkin masih banget gitu loh, masih gemoy-gemoy banget. Yang aku tanggapin, emang Kak Bilarnya usil sih. Bilarnya usil, ya suka ngerjain Kak Lestinya. Jadi Kak Lestinya ya mungkin lagi bawaan juga, jadi cepet nangis juga gitu. Gemoy sih, lucu-lucu gimana gitu. Yang pastinya ikut senang, kaget Kak Lesti sekarang. Pengen nanti sama teman-teman yang lain. Cuman mungkin karena kondisi kita lagi kayak gini, kita juga jaga-jaga ya. Apalagi Kak Lesti kan lagi hamil, jadi kita juga takut gitu loh. Jangan-jangan ntar kita yang bawa virus gitu-gitu. Jadi lebih kayak menjaga aja. Terus sekarang sih komunikasinya lebih ya handphone aja gitu. Harapan aku untuk Kak Lesti sama Kak Bilar, pastinya bahagia selalu, sehat selalu, dan sampai lahiran nanti jangan pikirin omongan orang di luar sana, karena yang gak suka sama kita itu mungkin saja belum suka sama kita, dan percayalah orang yang sayang sama kita itu lebih banyak gitu sih. Karena semakin tinggi pohon pasti semakin kencang anginnya juga. Jadi buat Kak Lesti, aku yakin Kak Lesti itu orangnya kuat banget, dia itu sabar banget. Oke. Sehat selalu, Kak Lesti bahagia sekali. Ya aku suka lihat di konten-kontennya mereka, di story-storynya mereka gitu, suka lihat. Ya memang satu sama-sama kocak sih, mereka itu sama-sama kocak, low profile banget kalau menurut aku. Kak Lesti kan orangnya begitu ya. Terus nemu Kak Bilar yang usil, ya udah lucu aja gitu, gemoy. Kalau menurut aku sih lucu-lucu aja ya, karena kan Kak Bilar orangnya usil banget, dia seneng banget ngerjain Kak Lesti. Kak Lesti itu sering banget dikerjain sampai nangis malah ya. Tapi kalau kita yang nonton ya, aku pribadi yang nonton sih, aku lihatnya lucu-lucu aja, gemoy aja gitu. Mungkin Kak Lestinya juga jadi lebih cengeng mungkin karena bawaan lebih. Kalau cengeng sih yang kayak aku bilang pertama tadi sih, Kak Lesti mungkin lebih ke cepet tersentuh, apapun itu dia pakai hati gitu. Bagi Nabila, sosok Rizky Bilar yang suka menggoda Lesti hingga menangis menunjukkan betapa mereka berdua memang sudah ditakdirkan untuk berjodoh. Pertemuan yang pada akhirnya membuat mereka menikah sudah membuktikan bahwa cinta keduanya sangat besar. Melihat keromantisan yang tercipta antara Rizky Bilar dan Lesti, Nabila pun mendoakan agar rumah tangga keduanya langgeng serta bahagia selalu. Kalau aku dari hubungan Kak Lesti sama Kak Bilar, aku kayak jadi makin percaya takdir gitu loh Kak. Karena cara pertemuan mereka tuh memang benar-benar kayak menurut aku memang takdir banget, takdirnya udah ditentuin sama Allah. Dan romantis banget sih sebenarnya kalau kita bisa kira, padahal mereka sama-sama nggak kenal, tapi karena ada momen saat itu akhirnya mereka dipertemukan. Terus nggak lama langsung nikah dan sekarang bakal mau punya anak. Jadi kayak romantis banget sih kisah cintanya mereka.
Kalau lagi kerja sih palingan kan, karena setelah menikah paling ketemunya di tempat kerjaan gitu. Ya palingan mereka sering ya apa-apa terus makan disuapin kabilarnya gitu. Gemes banget. Jadi kita yang masih sendiri itu ya kayak ngerasa gitu kan, yang belum menikah ini kayak enak ya menikah gitu, tapi ya jadi buat pengen iri-iri gimana itu nggak juga sih. Harapan aku semoga Kak Lesti sehat selalu, Kak Bilar juga bahagia selalu, rumah tangganya selalu diberikan keberkahan, dilindungi sama Allah. Pokoknya lahirannya juga nanti lancar-lancar, sehat, dan semoga makin menginspirasi banyak pasangan muda lain. Aku sih setuju, karena kan penilaian orang itu beda-beda ya Kak, romantis dari sisi orang itu beda-beda ya. Menurut aku kayak Kak Lesti sama Kak Bilar itu walaupun mereka itu kocak usil, itu udah salah satu menunjukkan keromantisan mereka. Seorang istri yang sedang hamil memang kerap berubah-ubah secara emosi dan mood hatinya melihat apa yang sedang terjadi pada Lesti yang suka menangis di depan Rizky Bilar. Lalu apa yang menjadi penyebab seorang istri yang sedang hamil seperti Lesti mudah sekali menangis untuk hal yang kecil di depan sang suami? Berikut penjelasan ilmiah dari dokter kandungan. Ya, makasih. Pada dasarnya manusia itu kalau secara psikologis itu ada 4 golongan kepribadian ya, yaitu sanguinis, melankolis, flegmatis, sama koleris. Oke, jadi kita akan bicara dengan adanya suatu kepribadian manusia. Secara garis besar dibagi 2, introvert sama ekstrovert. Kemudian yang introvert itu yang pada dasarnya cara belajarnya dari segala sesuatu dirinya, kalau yang ekstrovert segala sesuatu yang ada dari luar dirinya. Itu kenalan dulu dengan apa yang namanya kepribadian. Nah, terus kemudian dari sisi kepribadian itu kemudian kalau dia menghadapi sesuatu itu bagaimana caranya? Cara untuk dia mempertahankan dirinya sendiri. Jadi ceritanya kita itu kan ada fisik, ada mental ya. Nah, jadi ada yang namanya juga ada suatu stresor fisik, ada stresor mental. Nah, kita ngomong tentang stresor mental. Stresor mental itu nanti di 4 kepribadian itu berbeda cara menanggapinya. Nah, nanti mekanisme pertahanan jiwa itu ada banyak. Ada denial, menolak, represi, kemudian memproyeksikan, kemudian melampiaskan, kemudian regresi, memperkecil, jadi kembali ke masa lalu, kemudian rasionalisasi, membetulkan diri, terus sublimasi, kemudian formasi, reaksi, kemudian ada membagi-bagi atau kompartementalisasi, kemudian ada interpretasi. Nah, dalam hal ini kita sedang bercerita tentang regresi. Jadi salah satu mekanisme pertahanan jiwanya adalah regresi. Jadi mekanisme pertahanan jiwanya itu kembali ke fase sebelumnya, menurun. Jadi kalau orang udah tua jadi kayak kecil. Nah, kalau orang sudah dewasa ya kayak masa kanak-kanak. Nah, di mana pada masa kanak-kanak itu salah satu contohnya kalau menghadapi sesuatu itu menangis. Jadi membuat dia seperti merasa inferior. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Dengan suatu mekanisme pertahanan jiwa itu dia mendapatkan perlindungan jiwa. Nah, dalam hal ini contohnya kalau sampai dia menangis, maka orang yang memarahi dia atau memberi stresor itu akan berhenti stresornya. Itu kan anak-anak seperti itu. Kalau kita dimarahin, dia nangis, terus kita kan akan berhenti. Nah, mekanismenya seperti itu sebenarnya. Nah, dalam hal ini, stresor itu tidak harus dari seseorang. Misalnya kayak kita marahin anak, itu kan jelas. Ayah sama anak itu jelas, oh ini stresornya. Misalnya guru sama murid itu jelas stresornya.
kalau kita udah dewasa itu lebih kompleks koneksinya, bukan hanya satu demi satu sama orang tua, anak, guru, murid gitu aja, bukan. Lebih kompleks. Gampangannya dibagi menjadi dua, diri sendiri sama lingkungan. Gitu aja dulu. Nah, lingkungan itu mulai dari keluarga sampai masyarakat yang melihat dirinya. Jadi orang itu kalau kita gampangannya Batara ya, ini kalau Batara saya lihat terus kayak gitu aja, segala perilakunya Batara saya lihat aja, saya diam aja nggak usah ngapa-ngapain, itu Batara nanti akan merasa bahwa ini orang kok ngeliatin aku terus, jangan-jangan saya ada salah. Nah, suatu saat akan timbul seperti itu. Kenapa kok saya diperhatikan terus? Itu termasuk salah satu bentuk stresor mental itu seperti itu. Nah, terus kemudian maka timbullah suatu mekanisme pertahanan jiwa. Nah, mekanisme pertahanan jiwanya itu bisa dikendalikan, bisa juga dia tidak bisa mengendalikan mekanisme tersebut. Nah, orang yang sehat tentunya nomor satu, dia bisa mengendalikan mekanisme pertahanan jiwanya tersebut. Diri sendiri dia bisa menahan. Nah, kalau orang yang sehat berarti di luar kendali masalah mekanisme apapun, itu ada 10 cara itu, mau masalah misalnya pelampiasan, dia di rumah ada kerjaan berat di kantor, harusnya kan marahnya terhadap pekerjaan itu. Nah, ini marahnya pada orang rumah, itu kan namanya pelampiasan. Harusnya bisa dikendalikan, tapi kalau nggak bisa mengendalikan malah jadi marah-marahnya sampai orang rumah mukul-mukul segala macam, atau mukul-mukul batu, atau mukul-mukul tembok. Itu termasuk yang pelampiasan. Intinya dia untuk mengurangi beban mentalnya.